Oke, sahabat-sahabatku semua, rekan-rekanku semua, hari ini di mana Ki sekarang Ki? Masih di Pangandaran. Masih di Pangandaran dalam rangka naon Ki? Dalam rangka silaturahmi rukun adat nyoreang ka tukang. Jadi momen tema nanti nyoreang ke tukang. Nah ini rekan-rekan semuanya, siapa yang nggak kenal beliau nih di JM Community? Nusok Kamandian Tening. Jadi kok si Aki mah anak Aang kabeh, barada Aang kabeh di Cianjur, Bekasi mana-mana apal. Nah, jadi lamun aya si Aki aman weh. Apa? Dunia persilatan beres. Jadi disebut nyoreng ka tukang teh kumaha Ki? Iya, sanes namanya gitu. Nyoreng ka tukang kerja mangrakean sancang. Tadinya. Ya. Atau Ki Arum Honje, Arum Honje. Aja tadi tempat ilmu tenaun di karang, di laut ya teh gitu. Nah, tadinya sih nama gitu nya. Jadi ayeuna nyoreng ka tukang di tempatna urang deketkeun urang jeung laut gitu nya. Deketkeun jeung laut supaya urang ku karang teh bisa kuat. Eta. Jadi aya dua kalimah berarti Ki, hiji laut dua karang. Nah, filosofi berarti Ki ada tehnya, lain-lain sama ngomong nah Ki mah jadi naon disebut lautan di dieu gitu tah. Kan karang mah tadi kuat gitu nya tah aya orang hijikeun jeung lodaya banyu gitu Ki. Ieu teh Aki teh nyebutkeun laut. Maksud laut di dieu naon Ki? Ceuk bahasa budayana. Maksud laut teh dia teh nya tinggali hamparan laut. Beber layar tarik cangkar. Kahirupan urang teh naon kitu saluas-luas laut teh. Ilmu teh ulah setik kudu sing gede. Edan juara kakarak 10 tahun ngadenge ieu. Jadi sehampar lautan nya kahayang impian sagarupa teh tah kitu rekan-rekan semuanya ya. Petuah nih dari si Aki rurukan adat urang sadayana. Jadi urang teh ulah kurung batokeun kudu jiga lautan pikiran teh segala rupa, lautan kabungahan, lautan kaendahan, lautan kabagjaan, lautan rejeki, lautan hampura kan gitu kinya. Nah itu rekan-rekan yang disebut lautan di sini. Satu memang lautan laut gitu, cuman itu ya filosofi yang kuat benar-benar. Kemudian karang Ki. Karang tadi Aki nyebut karang, maksudnya karang naon? Dia karang ibaratkan hate orang teh teas ibaratkan banyu, ibaratkan lodaya. Tapi ingat gitunya, ku karang ieu teh tewa lodaya ieu teh sarua filosofina. Benar. Dengan kekuatan kita jalan, tapi orang kudu setenang lautan. Setenang lautan. Ulah heuras hirup mah. Tukangan orang teh loba nu lemah. Bawa ku lautan tenang. Yang tenang menghanyutkan. Eta yang tenang menghanyutkan rekan-rekan. Jadi lodaya banyu jeung laut jeung karang teh nyambung. Jadi karang bagaikan lodaya. Kuat teguh bertahan dan sebagainya. Nah itu rekan-rekan semuanya filosofi dari acara Nyawang ka Tukang. Nah, siap. Nyawang ka Tukang ya. Nyawang ka Tukang yang dipimpin oleh Ki Madhari, dan inilah acara rekan-rekan yang ada di Nabawa Datala. Mungkin begitu rekan-rekan semuanya penyampaian materi walaupun sedikit tapi patri, dan nanti akan dikupas tuntas oleh guru besar kita semua apa yang disebut yang disampaikan oleh Ki Madhari tadi. Oke, demikian mudah-mudahan bermanfaat dan hatur nuhun Aki. Ya mudah-mudahan Aki terus sehat seperti laut dan karang. Oke, saya Diswani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bunga. Lain aya kawani keneh ngapokok eueuh sok. Nu meunang jeung nu meunang, nu eleh jeung nu eleh kamari nih. Kamari. Pancen diteruskeun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan semuanya. Salam bunga. Ini waktu yang ditunggu-tunggu nih dari kemarin. Ya. Ini serius rekan-rekan, dari kemarin saya minta ngomong nih dengan beliau, sulit. Dibawa ke tukang temerewai, dibawa ke tengah temerewai. Ya hari ini rekan-rekan semuanya, karena beliau itu kalau bicara itu ada dasar ya. Kayaknya beliau belum ada wangsit. Semalaman beliau
nggak tahu mengadakan apa, tirakat pagi-pagi ngajak Aang gitu. Ya Aang, orang ngobrol di laut ya. Nah, hari ini hari yang ditunggu-tunggu kawan-kawanku semuanya dan yang selalu pada bararungah ya. Oke, Buya nih lagi menunggu. Salam bunga lah. Salam bunga dulu. Salam bunga. Cek kepeten. Nah gini Boy, kenapa sih harus selalu ada beberapa event nih buat Taang sampai ada berapa kali kira-kira nih? Yang ingat itu 4 kali kalau nggak salah. 4 kali ya. Harus di Pangandaran tuh kan kalau pantai itu banyak kan, ada Palabuan, ada Parangtritis kan gitu. Tapi Buya selalu mengajak ke sini. Ini ada apa Boy? Kan dari awalnya Angnya. Ya. Dari awal nih 2012, 2016, Ya. 2021, sekarang 2022 gitu ya. Iya, iya. Jadi 4 momen itu selalu diwarnai di pantai Ang. Iya, iya. Jadi menurut gini Ang, ada sebuah apa ya? Disebutnya tuh terapi ya, healing terapi. Healing. Jadi intinya tuh dalam proses apa ya, kehidupan itu kan perlu ketenangan ya. Iya. Dan ketenangan itu nggak cukup saja tenang, tapi ketenangan itu harus diwarnai dengan yang namanya itu benghar harta benghar harte. Nah, gitu. Dalam meraih yang namanya benghar harta benghar harte itu ada beberapa hal. Iya. Nah kan seperti halnya samudra nih Ang. Samudra. Iya. Begitu luas, begitu terhampar. Dan kita pahami ya bahwa samudra atau lautan tersebut itu banyak sekali Ang di dalamnya ya. Dari mulai ikan kecil sampai ikan besar. Dari mulai reptil sampai dengan apapun. Iya, sampai ada kapal selam. Kapal selam termasuk manusia di tengahnya. Ya ada ayah di laut mah. Jadi di laut mah segala ayah gitunya. Gaib loba. Tapi kan Nyi Roro Kidul. Ayah gitu. Nah, berarti kan berawal dari laut nih. Nah, kalau kita misalkan nggak enak, lu lagi sumpek gitunya, sumpek gitu. Terus kita melihat hamparan laut, dah beda atuh Ang. Benar. Kenapa? Karena antara otak kiri dan otak kanan tuh ada barrier atau sekat ya. Iya. Kalau terlalu tebal tuh sekatnya, maka sumpek gitu loh, stres itu disebutnya. Kalau terlalu tipis juga disebutnya tuh euforia. Gitu euforia. Nah, tetapi ada ketika sekat antara otak kiri dan otak kanan itu stabil. Ya. Nah, maka disitulah manusia itu lebih tenang, lebih gairah, lebih moody gitu loh. Iya. Salah satunya tuh kan kalau kita melihat pemandangan yang menghampar, pegunungan betul. Dan yang paling pokok itu adalah ketika kita melihat hamparan lautan seperti ini nih. Jadi lega nah, itu akan lega di tetempuan pan keur aya heureut tetempuan gitunya. Nah, ieu mah lega tetempuan gitu. Sehingga kalau misalkan kita itu melihat hamparan yang luas, maka otomatis jiwa kita juga akan terhampar. Betul. Pada kesempatan kali ini, kan kita dalam momen Lodaya Banyu nih Ang nih. Iya. Nah, momen Lodaya Banyu itu adalah momen sebuah keberanian, gitu kan, keberanian untuk banyu, untuk sebuah kehidupan. Banyu itu kehidupan. Ya. Oke, apa yang harus dilakukan kan gitu ya di dalam masa-masa seperti ini? Karena memang tantangan itu seperti halnya ombak Ang. Kawas ombak toh. Jegur, can eureun ieu, jegur deui gitunya. Can ke tepi ka darat gitunya. Belum sampai ke daratan, acan ge angeus masalah teh. Dadang geus aya deui. Da geus aya deui wae gitunya. Jadi begitulah di momen Lodaya Banyu itu ya. Acan ge pandemi berakhir, dadang geus PPKM deui. Omikron. Aya delta, ada geus omikron. Cendel lagi can beres. Delta can beres, ada geus aya omikron. Hayo terus nepikeun ka nyungsep. Itu jadi masalah bener enggak? Bener. Tapi yang menjadi kata kunci bagi kita adalah ketika laut itu terus ada ombaknya, itu indah loh Ang. Indah. Kebayang juga kalau laut ini tanpa ombak. Kebayang dah tsunami Ang. Jadi tong aneh meureun Buy lamun kitu teh nya. Jadi
Jadi tong aneh lamun gitu teh masalah jelek gurih can beres masalah ya boy. Terus datang dia ti tukang. Ya tong aneh, da laut ge kieu meureunnya. Tuh. Jadi kalau misalkan seperti hanya ombak ini nih, berhenti aja gitu ombaknya, dah kiamat atuh. Nah, gitu. Jadi makanya kalau misalkan kita sekalian tidak dihadapkan kepada tantangan hidup, hati-hati rekan-rekan sekalian. Itu akan ada kematian hidup sebetulnya, Mas. Kenapa kematian hidup? Oh, kematian tapi hidup. Kita mati dalam kondisi hidup gitu maksudnya. Jadi hidup enggan mati tak mau. Nah, itulah yang mutu piha walayahnya, hidup enggan mati pun tak mau. Yang harus dilakukan adalah beber layar, tarik jangkar. Oke. Nah, itu kita- rekan-rekan semuanya ya. Tadi pemaparan di awal simpulkan dulu nih. Tadi ada kata laut. Jadi ada ombak yang terus ya ke darat, belum sampai ke darat pula ya. Itu ombak yang belakang itu datang lagi. Betul. Nah, itulah kehidupan. Jadi masalah mah tuluy-tuluyan meureun Bu ya. Jadi jangan menunggu bahwa masalah itu akan berakhir. Sampai mati pun masalah itu akan tetap ada. Yang benar. jadi yang jadi tantangannya bagi kita sekalian, apakah masalah itu menjadi sebuah keindahan Iya. ataukah masalah itu akan dijadikan bencana? Apa yang harus dilakukan? Beber layar, tarik jangkar. Naon ta. Beber layar dibeberkeun. Layar dibeberkeun. Tarik jangkar teh dimasukkan ya gitu. Karena karang dihanap. Nah, dilesotkeun aya nama. Dilesotkeun gitu. Jadi kalau misalkan sebuah perahu ya, perahu layar, kalau mau mengarungi samudra, Ya, ada satu nih, sok jalan. heula eta heula andi engke teruskeun. Oke, Beber layar, tarik jangkar. Nah, ini ya, ini materinya Jadi ya kan, beber layar tarik jangkar. Tuh, ada dua hal, Ang. Satu, beber layar, dua, tarik jangkar. Beber layar itu permukaan yang paling luas. Jangkar itu permukaan paling dalam. Iya. Nah, jadi kalau misalkan sebuah perahu nih berada di sebuah dermaga, jadi yang dilakukan oleh nahkoda ya kapal tersebut, satu itu layarnya itu ditutupkan. Iya, betul. Yang kedua, jangkarnya dikaitkan. Jadi kalau mengarungi seperti halnya di zaman ataupun di era Lodaya Banyu ini Iya. yang langkah yang pertama nih adalah beber layar, tarik jangkar. Jadi begini, Ang, ada nih layar sudah dibeberkan, tapi jangkar dikaitkan. Jadi si perahu itu nggak naik-naik, nggak beranjak-anjak gitunya. Aya nih oke. Yang keduanya nih layarnya masih ditutupkan. Jangkarnya diangkat. Jangkarnya udah diangkat. Atuh olengnya si pesawat teh. Kan seperti itu rekan-rekan. Buku tujuan menurutnya. Buku tujuan. Jadi gini. Kalau berbicara itu layar, berarti kemauan dan kemampuan. Kemauan dan kemampuan. Nah, kemauan dan kemampuan. Iya. Jadi kalau misalkan juga jangkar itu masa lalu. Nah, apa yang harus dilakukan nih? Jadi kalau berbicara beber layar tarik jangkar itu pertama nih, kuatkan semangat, berarti kan membeberkan layar itu. Beber jang-jang nak gitunya. Jadi kuatkan semangat. Terus penuhi diri ya. Penuhi diri, Nah, benar. jadi penuhi diri itu maksudnya gini. Ketika kita punya kemampuan, cukupi kemampuan tersebut gitu. Gede kawani we heula beberkeun layar gitu. Gede kawani we heula aya nama. Tarik jangkar, awas kegagalan di masa lalu tah. Jadi kegagalan di masa lalu itu jangan terus dikaitkan. Anjir. Lah gitu. Jadi kadang banyak orang ayo we gitunya. Anjing. Jadi intinya tuh ketika layar nih Ayang kencing manis. layang kencing manis kayak gitu ya. Nah, intinya beber layar teh sok kepakeun sayap teh gitunya, sok penuhi gitu. Lakukan tilu 100, lakukan pergerakan. Promo eta meureunnya meber heula gitu. Dan kumaha cara ayeuna lakukeun we heula. Nah,
ketika misalkan langkah yang kedua awas tak peristiwa kegagalan masa lalu tetong dikaitkeun wae. Sok bayang-bayang wae kan nya boy. Terbayang-bayang di mata eta janji. Jadi akhirnya teh kalau kita hidup di masa lalu teh kan aduh bahaya gitu ya. Bener. Kita hidup di zaman sekarang tapi hati kita di masa zaman lalu. baheula. Jadi teu maju-maju gitu. Mana kitu. Jadi intinya ada kita tak nyaki. hayo ngait lalu kegagalan masa lalu. Jadi ayeuna teh gini, kau nyeri hate, katu genah gitu. Sok der lamun naik perang mah der lakukeun gitu nya. Beber layar. Nah, layar itu nanti akan menentukan arahnya, akan mengatur arah tuh. Direction. Nah, jadi dar we lakukeun we heula atas dasar koordinasi. Jadi kenapa kan layar itu tidak sembarang ya? Kalau misalkan posisi si angin itu ke utara berarti kan ini harus ke selatan ya. Seperti gitu. Jadi akhirnya seolah-olah mengikuti arus tetapi ditentukan sedikit-sedikit dirubah-rubah gitu si layarnya teh akhirnya teh kan sesuai dengan tujuan. Menuju tujuan. Oke. Seperti itu. Yang penting berarti lakukan aja dulu, lakukan. Da omak eta singgala ledag. Nah, layarna bukakeun dan nyerusut ka tengah we nya. Menang lauknya. Atur ritmena nya. Atuh ritmena. Da lauk mah di tengah. Iya maka karage. Jadi lamun mikiran wae omak, mikiran wae masalah da mau menang lauk mah. Make cenah. Saya rek ngalah lauk cenah lamun omakna geus eureun cenah. Iraha tuh. Dari omak mah eureun. Masalah mah eureun ngan lamun eta ngarasa omak teh eureun, hati-hati. Kalau merasa bahwa kita itu tidak ada masalah, tidak ada tantangan, hati-hati. Kita itu akan terjadi kematian dalam sebuah kehidupan. Sadis kematian dalam kehidupan. Naon maksudna teh? Jadi kematian dalam kehidupan itu layamutu pihawalah ya. Hidup enggan mati pun tak mau gitu. Kokoaro ya hayo tapi sekalian atunya. Rek hirup-hirup nu pugu nya. Jadi disebut letik da manehna teh disebut paeh da kikiteupan kene bisa napas kene ya. Udud kene disebut ayeuna hirup da teu maju-maju di dinya we cici. Sia orek eta jangkar ngangit we ka nu baheula. Ieu teh gerak nih berat kieu lah. Gerak we ayo gerak. Nah ngosode di dinya ternyata tekadna niatna teu kuat atau niatna teh teu bener. Makanya tong dikaitkeun ces gitu tah. Coba kan si jangkarna teh tak aman. Lain si jaang lain. Si jaang mah pan geus anggeus. Jangkar. Si jangkar kehe. Jadi intinya kuatkeun tekad, lakukeun berarti. Kuatkeun tekad, lakukeun hiji. Tekad mah jangkar. Kuatkeun lesotkeun tah beban hate beban. Ucap lampah tah eta teh layar. Prung di dinya memerenan mengarungi samudra luas. Jadi ada 3 hal berarti kan karena layar itu kan suka ada 2 ya, permukaan yang lebih depan satu, yang belakang satu kan gitu. Yang mengatur ritme itu. Nah, itu yang kita diatur ritmenya itu berarti kan ucapan kita diatur, gerakan kita diatur, tekadnya yang jelas. Begitu. Impian anak puguh berarti kan gitu, beber layar tarik jangkar. Sehingga ketika jangkar ini udah ditarik ya udah dikendalikan pada tempat semestinya, beberkan layar kemanapun mengarungi samudra itu akan sampai. Di dalam perjalanan sejarah gitu kan ya. Jadi kapal besar kayak pinisi dan lain sebagainya ya kan itu pakai ini ya, pakai layar. Da eueuh atuh nu ti kalebek ya benar itu. Nah, jadi sehingga ketika misalkan ucapan kita diatur, dibeberkan, dijelaskan betul, apa maksud dan tujuan, kemudian
sedang apa. Kita menyikapinya dengan ucapan, kita menyikapinya dengan laku perbuatan. Lakukan saja yang kita bisa, gunakan apa yang ada, lakukan dari sekarang. Benar. Nah, itu. jangkarnya tekadkan niatnya, beber layar, tarik jangkar, jangkar. prong ulah kaharangan, ieu mah gerak. Ongkoh nek gerak. Lah nungguan raat hujan gitu. Nungguan gede budak. Nungguan gede budak. Nungguan sekolah beres. Nungguan sekolah beres. Keula cenah ieu masalah keneh, keula ieu teh bebene hate. Oh, loba anu kitu teh boy. Loba. Wing can boga pamajikan. Wing can boga salaki. Wing geus boga salaki teh. Dapat wing salaki wing kieu. Boga pamajikan. Lah ada wing pamajikan wing kieu. Hayo teh. Arek kawin heula cenah. Ngalagoan jadi loba menunggu ngait teh Ngait teh hayo kanu sesuatu nu kuduna mah di Labuan gitu tentunya sekali-kali pan meureunnya. Bener boy, bener. Jadi break mah boleh, berhenti boleh, tapi berhenti untuk merencanakan, bukan berhenti untuk mati. Gitu loh. Enggak. Jadi istirahat mah kudu. Istirahat mah kudu. Istirahat konengeun. Gitu. Jadi istirahat mah kudu bisa stresnya. Hari istirahat wae beuki stres. Stres bener. Gitu. Ternyata hidup itu harus dinamis. Betul. Jadi kenapa harus dinamis? Karena cek jelema anu cicing ngeunah cenah mun gerak. Cek jelema gerak dan ngeunah cenah cicing. Aisyah hayang urang kota hayang ka kampung. Cek urang kampung hayang ka kota. Jadi paeuceuk-euceuk. Berarti menyikapi hidup itu adalah menyikapi dari niatnya dan memelihara niatnya tersebut kita teh gitu. Betul. Jadi intina mah meureunnan gitu tong ngadagoan ayeuna omak surut tong ngadagoan omak tsunami. Ngadagoan omak ayeuna misalkeun eureun heula da eureun omak mah sama dengan eureun laut. Eureun laut mun teu tsunami nya kiamat gitu. Rasa kasiniran rekan-rekannya. Dulu saya diajak sama beliau masuk JM. Engkewe cenah. Engkewe geus salese engkewe tsunami we bangkrut boy. Bangkrut. Aduh ngain Haji. Banyak teman-teman saya yo sebetulnya yang sejawat saya ya. Baheula memang bisa gitu cenah berhasil cenah tina terapi. Aing we ge jadi nu kieu teh berhasil. Urang paheula-heula. Cek urang dari jeung dina hate teh ratu urang teh saya ge ratu. Oke gitu nya. Isin kepieulaan. Kok kalau lagi jenuh makan suka gini ya. Kesalahan terbesar manusia itu adalah mengiyakan apa yang orang lain salahkan terhadap kita. Contoh nanaonan atau jadi terapi gitu. Jadi terapis gitunya. Cek urang teh nya. Nah, ada nya geus dia ayeuna teh teu maju-maju deui. Tapi ada sebuah perkataan yang harus kita sikapi dan kita tancapkan. Kalau orang lain itu berkata begini, dari mana bisa berhasilnya dari terapi menjadi seorang terapi? Ya. Justru karena belum ada yang berhasil, saya lah yang berhasil yang paling duluan. Nah itu yang dulu saya tancapkan di dalam hati. Karena belum ada yang berhasil menjadi apa gitu ya, penguasa atau apa gitunya, jadi dari seorang terapis teh. Saya pikir justru dari seorang terapis saya akan jadi penguasa. Justru dari saya menjadi terapis saya akan punya apa-apa. Dari situlah nih Allah itu memastikan apa yang kita tancapkan di dalam hati kita gitu kan. Betul. Saya aja menancapkan dalam hati saya bahwa saya harus berhasil di sini. Apapun yang terjadi saya harus berhasil. Lebih baik saya mati tapi saya lagi berjuang daripada saya hidup hanya menjadi kotoran. Gitu. Luar biasa rekan-rekan semuanya ya, filosofi di hari ini di Pangandaran nih. Si Laut Pangandaran sangat luar biasa sekali ya. Filosofinya tarik kan buka beber layar tarik jangkar, filosofinya luas. Bener boy, selalu menunggu dulu kebanyakan di luar sana nggak ada di Gupime boy. Ada. Jadi naon teh kudu geus salse kitunya. Apa teh lamun omak geus salse da tsunami boy. Entak oke. Asa pernah di ujung genteng nih kan. Di ujung genteng waktu itu. Surut omok tuh surut sampai ke tengah. Nah ada kedengar jebret aja gitu tsunami, kan di tsunami di Banten pada waktu itu. Ya jadi saklobannya ngait eta ngait. Ari kahayang mah geus gede boy. Kahayang mah geus gede. Layar geus terkembang, jangkar ngait.
Aya jangkar anu dilesotkeun eueuh tujuan. Tungtung teh ngangkleng ka ditu ka dieu nya ada angin barat kok pergi ke barat. Di GM tadinya jadi gamer gitu tapi miskin we ayo gue selila teh geus tahunan tah hati-hati tah jangkar tah ngayut kehead tadi jangkar kehead jadi hati-hati jangkar eta teh ngayut kehead Tadi disebut jangkar kehead teh eta benernya. dulu abdi sok ngomong jangkar kehead teh tah eta jadi maksudnya teh eta jangkar hati-hati ngait teh gitu ka masa lalu anu curam gitu teh Bener keneh kapanggih ayeuna mah. Kunaon di GM tahun-tahun anger keneh padahal mah boy belusukan hayu-hayu. kan aya rumusan 10 hari, 10 minggu, 10 bulan. Nah, lamun 10 bulan ayeuna teu berhasil jangkar kehead dan berhasil. Anu teu gitu. Jadi lamun geus 10 bulan di GM can boga jati diri jangkar kehead. Jadi aya deui rek. Salahna mah ketika kita membulatkan tekad siapa nya kan saya naik mengarungi samudra nya saya rek mengarungi lautan dan di lautan itu bukan hal yang mudah gitunya karena memang harus menerjang ombak tiada takut jadi dia menerjang ombak menerpa badai lah kan otomatis kebayang gerak kalau kita mau menerjang ombak menerpa badai eta layar kembangkan supaya kita bisa sesuaikan condong ke kiri arahin ke kiri tapi layar sedikit ke kanan kan seperti itu terus gitunya seperti itu kan kapal yang sesuai aturan segala sesuai aturan gitu. menyesuaikan nah makanya begitulah seperti hanya life is alternatif hidup itu pilihan mau milih arek mau ke lautan teh kan gitunya nah setelah arek aing mah kan gitunya nah alternatif is decision, benar nggak? Betul. Mengambil keputusan, asup buru kanu kapal, buru-buru tatahar, beberkeun layar gitu ya, benar. Nah kemudian decision is adjustment, mengambil keputusan itu adalah harus menyesuaikan diri. Nah begitu masuk ces sesuaikan ombak cet kamana ya arahna ombak kamana ya arahna cuacanya angin dan lain sebagainya sehingga disitulah mengatur ritmenya layar. Jadi layar itu sistem kali gitu petunjuk arah ilmu koordinasi teh jadi geus dicabut layar dikembangkeun layar oke alamun tidak ada arah aprak-aprakan gitu para rubuhnya kamana meni majuna teh lalasan teh ka samudra pada ka palabuhan deui gitu nanti dia teh rek init yo teu make hayang lain hayang beungar hayang mobil gemreng nah ada balik deui ka dieu atuh motor ge eueuh tah berarti anu salah eta dina layarna kehead atau bisa yang keduanya itu adalah jangkar kehead. Jangkar kehead. Layar dikembangkan kan yo cuaca terus angin terus berhembus. Rarasaan teh geus wah ngemedengkreng we kieu. Siap aing ada teu ka tengah-tengah. Naik pas teh jangkarna eta teh kayut ka masa lalu. Jadi we jangkar kehead. Wajar teh usaha nanaon ge gagas. Padahal Allah mah teu nyiptakeun kagagalan. Henteu. Kunaon make gagal teu sarua jeung aturan. Gitu. Jadi lamun gagal teh teu sarua jeung aturan karena dimanapun hidup itu ada aturan. Tukang bakso bae aya aturan. Tata torok-tokan kan aturan. Ya. Coba mun teu tata torok-tokan lain tukang bakso. Gitu. Seperti itu yang terjadi. Jadi dimanapun ada aturan. Oke, nah itu rekan-rekan mungkin ya dari cut dulu. Nah, jadi kita simpulkan kesimpulan. Beber layar, tarik jangkar sama dengan berarti kan kita lakukan aja dulu gitunya. Kita siap dan kita lakukan satu persatu. Nah, yang tarik jangkar, hati-hati lah gitunya. Kita terkait dengan masa lalu yang buruk. Lebih baik gak apa-apa masa lalu yang buruk itu sebagai sebuah cermin bahwa kita tidak akan melakukan lagi keburukan tersebut, tidak akan pernah terjadi dengan keburukan tersebut. Gitu. Berarti sekarang kita waktunya menang. Sekarang waktunya kita menjadi terdepan dalam situasi dan kondisi yang benar-benar memungkinkan untuk segala harapan. Begitu. Jadi
beber layar, tarik jangkar, siap untuk perang, Betul. siap untuk membantu perang, Betul. siap untuk menjadi pemenang dari sebuah perjuangan. Perjuangan. Gitu. Oke, rekan-rekan semuanya yang saya hormati, yang saya banggakan, hari ini Pangandaran jadi saksi ya kebesaran yang kesekian kalinya dengan memateri beber layar tarik jangkar yang tadi sudah diuraikan sama guru besar kita. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah dan faedahnya dan menjadikan nilai gerak ke depan rekan-rekan semuanya. Mungkin hatur nuhun Bu ya. Siap. Aduh, bangga pisan, Juara mudah-mudahan pokoknya. berkah ya rekan-rekan semuanya. Tutup dulu, nanti kita lanjut di materi-materi berikutnya. Jangan lupa like and subscribe-nya channel Edi Suwandi. Salam bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.